Ya, nama saya Alexandra Gitira Putra dan di sini saya akan menjelaskan tentang biomonitoring, menjelaskan tentang bioindikator air dan bioindikator tanah. Yang pertama adalah bioindikator air. Bioindikator adalah organisme hidup seperti tanaman, plankton, hewan, dan mikroba yang digunakan untuk menyaring kesehatan ekosistem alami di lingkungan. Indikator biologi dapat memantau secara kontinu dan merupakan petunjuk yang mudah untuk memantau terjadinya pencemaran. Plankton adalah organisme perairan yang hidup layang dengan pergerakan pasif yang tidak dapat melawan arus. Plankton yang mempunyai sifat selalu bergerak dapat juga dijadikan indikator pencemaran perairan. Plankton akan bergerak mencari tempat yang sesuai dengan hidupnya apabila terjadi pencemaran yang mengubah kondisi tempat hidupnya. Dengan demikian, terjadi perubahan susunan komunitas organisme di suatu perairan di mana hal ini dapat dijadikan sebagai petunjuk terjadinya pencemaran di perairan. Kesehatan perairan paling baik dicerminkan oleh plankton yang bertindak sebagai sinyal peringatan dini. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui kualitas air sungai terhadap aktivitas masyarakat yang berada di sekitaran bantaran sungai. Dalam ulasan ini, penulisan mencoba menjelaskan konsep di balik bioindikator dan plankton dengan penekanan khusus pada potensi mereka untuk digunakan sebagai bioindikator untuk penilaian kualitas air dan hasil yang berkaitan dengan hal ini. Metodologi yang digunakan ini adalah survei lapangan, observasi, dan analisis laboratorium. Dua manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala, dari seluler hingga tingkat ekosistem, untuk mengevaluasi kesehatan bioekosistem tertentu. Dua, sensitivitas. Beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Tiga, bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang tidak berkelanjutan secara biologis. Macam-macam plankton yaitu ada plankton fitoplankton. Ia adalah plankton berupa kelompok tumbuhan kecil berklorofil serta mampu melakukan fotosintesis dalam air. Jenis plankton ini banyak didominasi oleh kelompok algae dan sebagian kecil didominasi oleh kelompok jamur dan bakteri. Fungsi dari fitoplankton ini ialah sebagai pemasok oksigen utama bagi organisme akuatik, sumber makanan zooplankton, dan menyerap gas-gas beracun seperti NaH3 dan H2O5, serta sebagai indikator kesuburan perairan. Zooplankton ini ialah jenis plankton yang berasal dari kelompok hewan kecil yang didominasi oleh kelompok Crustacea, Rotifera, dan Protozoa. Fungsi dari zooplankton ialah sebagai pakan alami organisme akuatik termasuk udang. Berdasarkan kehidupannya dari cara hidupnya, plankton terbagi menjadi dua jenis, yaitu euplankton yang merupakan organisme plankton sebenarnya dan pseudoplankton yang muncul dari sisa-sisa material organik dan organik yang tersuspensi di dalam air. 1. Ultranal plankton, yaitu memiliki ukuran sebesar 2 nanometer, contohnya adalah bakteria. Nanoplankton memiliki ukuran sebesar 2-20 nanometer, yaitu jamur, flagenta, dan diatom. Mikroplankton memiliki ukuran antara 20-200 nanometer, yaitu kebanyakan dari spesies phytoplankton, Sisaliata, Rotifera, dan Nauplius cephalopoda. Mesoplankton memiliki ukuran 200 nanometer, 2 mm, yaitu Ecopoda dan jenis larva. 5. Makroplankton memiliki ukuran 2-20 mm, yaitu Brachiopoda dan Cephalopoda, Equoposit, dan Ceatogana. 6. Megaplankton memiliki ukuran 20 nanometer, yaitu Schistopozoa dan Thaliacea. Pengambilan sampelnya adalah pengambilan sampel fitoplankton mengikuti Badan Penelitian Perikanan Laut (BPL) 1989, yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat menggunakan ukuran 250 mSh. Sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi formal 4%. Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium. Selain pengambilan sampel fitoplankton, juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water checker. Neuston adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air, atau epineuston, atau tinggal tempatnya di bawah permukaan, atau hyponeuston. Neuston terkadang hanya mengandalkan tegangan permukaan air untuk mempertahankan posisinya mengapung di atas permukaan air. Neuston terdiri dari beberapa spesies ikan yang senang hidup di atas permukaan air seperti ikan terbang. Contoh lainnya Neuston adalah kumbang, protozoa, bakteri, laba-laba, serangga air, dan Phaeaciae, man-o-war, jellyfish. Pengumpulan sampel Neuston dapat menggunakan saringan.
Peneliti penyaring biota, neuston, dan pleuston permukaan air. Sampel tersebut dimasukkan di dalam plastik, sampel kemudian diteteskan formalin atau alkohol. Biota yang ditemukan pada jenis Lamun Equus di Pulau Parang terdiri dari 4 kelas atau 23 jenis. Kelas bakteri Bacillobrachaea terdiri dari 18 jenis yaitu Meloseria, Pleurostigma, Consinodiscus, Rhizoselenia, Diploneis, Hemialus, Fragillaria, Navicula, Batipulia, Nicisia, Striatella, Rabenema, dan Stephanodiscus, Grammatopora, Dicophthigmopora, Thalassiosira, Tropidones, Dinotrotecea, kelas Dinopecaea ditemukan 2 genus yaitu Alexandrium dan Collodium. Kelas Cynopocea hanya ditemukan 1 jenis yaitu Nodularia, sedangkan untuk zooplankton ditemukan Calanus dan larva dari 18 genus yaitu Mesoloria, Persoma, Pleurostigma, Consinodiscus, Roseneria, Diploneis, Himelios, Fragillaria, Navicula, Bitupilia, Stralolera, Rhabdonema, Nicisia, Stephanodiscus, Granopora, Skeletonema, dan terdiri dari 3 jenis yaitu Oscillatoria, Nodularia, dan Trichodesmium. Sedangkan zooplankton terdiri dari Calanus dan larva bivalvia. Periwitan kelas Bacillobrachaea dapat digunakan sebagai bioindikator untuk mengetahui tingkat pencemaran suatu perairan. Bacillobrachaea memiliki alat penempel pada substrat yang kuat dengan diatom melalui rape mengeluarkan mucoposacharid yang dapat menempel pada substrat. Kemampuan melekat pada permukaan substrat yang lebih baik dibandingkan periwitan jenis lainnya menyebabkan keberadaan Bacillobrachaea lebih mendominasi suatu ekosistem. Periwitan yang lebih sedikit ditemukan di Pulau Parang adalah dari kelas Dinochaeta. Jenis Dinochaeta ditemukan hanya terdiri dari 2 jenis yaitu Achelosinium dan Collosinium. Memiliki flagella yaitu longitudinal dan transversal, divibrasi oleh flagella longitudinal menggerakkan air ke belakang, sedangkan flagella transversal akan menggerakkan rotasi dan maju ke depan. Alexandrium merupakan organisme yang bersifat toksin karena menghasilkan PST, paralytic shellfish toxin, dan dapat bersosiasi dengan lingkungan tekanan tinggi. Pengumpulan sampel bentuk menggunakan beberapa cara. Cara pertama yaitu menggunakan alat grab sampler, Peterson grab, dan Smith-McClelland grab. Alat yang tersebut digunakan pada kedalaman bentos yang sulit terjangkau. Alat tersebut seperti alat pengeruk lumpur. Cara kedua yaitu menggunakan alat Surber square foot sampler yang seperti jala. Alat tersebut digunakan di perairan roti yang dangkal. Alat tersebut dimasukkan ke dalam air sampai menyentuh dasar perairan. Mulut alat tersebut menghadap ke arah hulu. Substrat perairan yang berada di mulut alat tersebut diaduk selama beberapa saat, lalu tersebut diangkat jika substrat sudah masuk ke dalam. Substrat sampel diambil dan dimasukkan ke dalam plastik sampel. Cara ketiga dilakukan di perairan letik. Cara tersebut menggunakan bingkai kuadrat. Makrofita, tumbuhan air adalah tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup di lingkungan perairan. Mereka juga disebut dengan hydrophytes dan macrophytes untuk membedakan mereka dari alga dan mikrophytes lainnya. Makrofita adalah tanaman yang tumbuh di atau dekat air dan muncul tenggelam atau mengambang di danau dan di sungai. Mikrofita menyediakan tempat berlindung bagi ikan, substrat bagi invertebrata air, dan menghasilkan oksigen dan bertindak sebagai makanan bagi beberapa ikan dan satwa liar. Makrofita adalah produsen utama dan merupakan dasar dari jaring makanan bagi banyak organisme. Mereka memiliki efek yang signifikan pada kimia tanah dan tingkat cahaya karena mereka memperlambat aliran air dan menangkap
polutan dan sedimen perangkap. Sedimen yang berlebih akan menghadap ke dalam petos dibantu dengan berkurangnya laju aliran yang disebabkan oleh adanya batang, daun, dan akar tanaman. Beberapa tanaman memiliki kemampuan yang menyerap polutan ke dalam jaringan mereka. Rumput laut adalah alga laut multiseluler, dan meskipun dampak ekologisnya mirip dengan tanaman air besar lainnya, mereka biasanya tidak disebut sebagai makrofita. Tumbuhan air memerlukan adaptasi khusus untuk hidup dalam air atau di permukaan air. Adaptasi yang paling umum adalah adanya sel pengepakan tunnel yang ringan, eye cream, tetapi daun mengambang dan daun di bedah halus juga umum. Tumbuhan air hanya dapat ditumbuh di air atau di tanah yang sering jenuh air. Oleh karena itu, mereka merupakan komponen umum dari lahan basah. Salah satu tanaman air terbesar di dunia adalah teratai Amazon. Salah satu yang terkecil adalah duckweed minute. Banyak hewan air kecil menggunakan tanaman duckweed untuk di rumah dan untuk perlindungan dan pemangsa. Beberapa contoh tanaman air lainnya sudah dikenal, mungkin termasuk jantung mengambang, teratai, dan eceng gondok. Bioindikator tanah. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus berlepas ke lingkungan. Khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Tanah merupakan rumah bagi banyak organisme yang saling bergantung, yang masing-masing memainkan peran penting dalam fungsi tanah dan siklus biokimia. Namun meskipun kita telah mengetahui peran dan fungsi tersebut, masih sangat sedikit penelitian tentang apa sebenarnya kehidupan tanah tersebut dan bagaimana mengukur dan mengetahui kondisi berdasarkan indikator yang ada. Sekian, terima kasih dari video PPT saya. Bila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Selamat malam, terima kasih.